ini sudah urut registrasi? Oh, nanti silakan urut dulu baru nanti. Ya. Antrian E009. Pasien antar sama Agustin Tias. Nanti langsung aja ke poli sana ya. Nanti ada perawat yang ya, sama-sama. Baik, antrian F0010. Di situ, iya Mbak. Kami diarahkan dari administrasi. Oh iya, silakan duduk dulu Mbak. Di sini. Kita lakukan pemeriksaan awal dulu ya. Darahnya. Ini apa ini? Iya, Ini ya. Sudah berapa lama? Makan apa Dek? Stop! Kamu yakin makannya kelima? Iya dong, tenang aja, aku mah tahan pedas. Pedas banget. Tidak apa-apa, sekali challenge. Hati-hati dong. Iya ya, makasih. Tahan dulu ya, jangan berbicara ya. Dan darahnya 106/69 ya. Mungkin boleh deh selanjutnya untuk timbang berat badan di sini. 47,35 ya Dek. Udah, kita selanjutnya lakukan pemeriksaan ke dokter ya. Mari ikut saya. Permisi dok. Iya, makasih. Silakan duduk. Ini dok, data pasien atas nama Agustin Tias. Cek dulu ya. Boleh Pak, kita periksa dulu di sana. Boleh berbaring. Di sini ada rasa sakit? Iya dok, ada. Kalau di sini? Nggak terlalu sakit dok. Di sini masih sakit nggak? Iya, sakit ini. Kalau di sini? Iya, sama. Berarti yang di bagian sini ya yang nggak Iya. sakit. Boleh saya cek dulu? Udah, boleh duduk ke. Jadi Mbak, setelah saya periksa tadi, Mbak itu dinyatakan diare akut. Nah, obatnya saya buatkan dulu ya untuk resepnya. Sebelumnya sudah berapa hari Mbak ini kejadiannya? Sudah 7 hari dok. Udah makan apa aja yang penyebabnya kemarin? Kemarin terakhir makan sebelah ekor pedas dok. Kecuali itu ada lagi nggak dimakan sebelum makan sebelah itu? Enggak dok, makan ini. Nyerinya itu nyeri seperti apa? Nyerinya sakit sebelah kanan kiri dok. Oh, sebelah kiri aja, berarti nggak semuanya sakit juga. Nanti itu kurangin dulu ya makan pedasnya, yang berminyak juga dikurangin. Nah ini resepnya sudah saya buatkan, nanti langsung tunggu saja di ruang apotek sama pedasnya ya. Makasih Mbak. Semoga cepat sembuh. Misi Mbak, Iya. mau nunduk kepada dokter Mbak. Oh ya. Sebentar ya Mbak. Permisi dok. Ya silakan masuk. Perkenalkan, saya apoteker Naswa yang sedang bekerja saat ini. Ya boleh. Ini yang sudah diresepkan. Ya. Sesuai dengan terapi diare akut, dapat diberikan dengan rehidrasi dengan oralit untuk dehidrasi biasa. Terus kalau dia
dehidrasi berat dapat diberikan dengan cairan intravena seperti NaCl 0,9%. Jika diberikan simptomatik, jika ada demam dapat diberikan paracetamol 500 mg tiap 6-8 jam. Namun jika terjadi mual muntah berat dapat diberikan ondansetron dan domperidone dan probiotik untuk membantu flora usus. Boleh saya gitu ya? Baik, saya setuju dengan obat ini, tapi untuk awalnya kita kasih dulu paracetamol sama Oralit dan juga jangan lupa dikasih probiotik ya. Ya. Terus jangan lupa kasih obatnya untuk konsumsi buah-buahan, minum susu, terus hindari dulu untuk makan yang pedas-pedas. Oke dok. Iya, kasih dok. Ya. Perkenalkan, saya apoteker Nashwa yang sedang bertugas hari ini, yang diresepkan untuk itu ada Oralit, diseduh sebanyak 11 air matang setelah makan, paracetamol 500 mg diminum tiap 6-8 jam setelah makan, sama Oralit 2 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham? Ya sudah. Boleh dong dijelaskan kembali? Ya. Tadi ada paracetamol diminum 6-8 jam 3 kali sehari. Iya. Sama probiotiknya 2 kali sehari. Iya. Terus Oralitnya diseduh dengan segelas air. Iya Mbak. Selama masa penyembuhan banyak-banyak minum air putih dan mengurangi konsumsi makanan yang berpedas ya Mbak. Baik, Bu. Terima kasih, Mbak. Ya, semoga baik ya. Iya. Dia Mbak ada yang membantu? Ini Mbak mau bayar atas nama Agus Sintias. Atas nama Agus Sintias ya, sebentar ya saya buatkan dulu kwitansi. Ini Mbak totalnya 305 ya. Saya cek dulu ya Mbak. Ini. Uangnya 310 saya terima ya, jadi kembali ya Mbak. Ini Mbak kembaliannya. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Aduh. Kok perutku sakit lagi ya? Aku belum sembuh ya kemarin. Sakit banget. Permisi deh. Oh iya Bu, silakan Bu. Kami dari mau visit, ini dari dokternya, ini dari apotekernya mau menjelaskan tentang obatnya ya. Selamat sore Dek. Nah, setelah hasil pemeriksaan, adik ini mengalami dehidrasi dikarenakan mual dan muntah-muntah yang sudah terjadi selama 7 hari. Nah, dikarenakan itu deh nanti untuk matasinya akan diberikan infus. Apabila pemeriksaan untuk ini akan diganti dengan infus ya. Selain infus, apakah saya akan menerima obat lain? Nah, ya nanti ada juga untuk meredakan demam atau nyeri, nanti akan berikan paracetamol. Nah, untuk apabila nanti kalau ada yang juga mual muntah akan diberikan juga ondansetron ya. Nah, untuk penjelasan nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut ada apotekernya. Ya, baik Dek, saya apoteker Delvia. Di sini menurut obat-obatan yang telah dijelaskan oleh Dokter Surya tadi, di sini ada obat paracetamol. Ada minum obat paracetamolnya 6-8 jam sekali setelah makan. Jangan ada minum obat-obatan yang lain. Kalau ada masih mual muntah itu akan diberikan ondansetron melalui injek nanti ya. Kalau ada keluhan-keluhan yang lain nanti segera laporkan kepada perawat agar kami bisa tangani dengan baik ya. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau semisal saya minum obat terus ada rasa mual atau muntahnya gimana? Ya, nanti kami akan berikan obat. Pokoknya kalau ada keluhan-keluhan itu langsung segera diberitahukan kepada perawat di sini ya. Ya. Kalau udah apa-apa bilang aja ke perawatnya. Dek, kalau ada keluhan mual, muntah, agar segera dapat ditangani. Baik, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Iya, sih.
Duluan ya. Iya, Bu. Permisi ya, Dek. Iya, Bu. Izinkan untuk visum kedua ya. Oh iya, silakan akan dijelaskan oleh dokter dan apoteker ya. Selamat pagi Dek, gimana kondisi Ade hari ini? Apakah masih sering muntah atau mual? Iya, Dok, saya masih sering muntah dan mual, apalagi setelah minum obat tadi malam. Izin dok, lihat keadaan pasien bagaimana kalau paracetamol kita ganti ke injeksi saja? Baik, sepertinya dikarenakan kondisi pasien sudah seperti ini, kita ganti aja paracetamol menjadi injeksi, dan juga dikasih juga injeksi ada paracetamol. Adek, Paracetamol kita ganti ke indeks saja deh ya, biar tidak mual muntah, itu untuk meringankan panas dan meringankan nyeri-nyeri. Mual muntahnya masih kan, nanti kita berikan injek onesisterol 15 menit sebelum kita injek. Ada jangan dulu konsumsi apapun ya, jadi biarkan mulut kita itu kosong terlebih dahulu. 15 menit setelah diberikan injek itu injeknya habis kan, itu baru dipanggil susternya untuk diberikan injek paracetamol. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu. Sudah? Izin turun cek aja Bapak Ibu. Iya. Ini sudah cukup. Kalau nanti ada masalah nanti kembali ke kamu ya. Iya, kemudian sekali saja ya. Kalau ada keluhan seperti mual muntah lagi atau pada datang, agar segera cepat saja. Terus dulu kan Bu. Amin ya, amin ya. Salah. Selamat pagi, Dek. pagi Bu. Apakah benar ini dengan pasien atas nama Agustin Tias? Benar Ibu. Untuk kondisinya sekarang bagaimana ya? Masih muntah-muntah Ibu. Tadi malam dia masih bolak-balik kamar mandi. Masih lemas juga ya? Masih Ini infusnya berdarah juga ya? ya karena terlalu bergerak. Ya sudah, nanti akan kami siapkan obat sama cairan infus penggantinya ya. Nanti akan ada apoteker juga yang masuk ke sini untuk menjelaskannya. Iya. Permisi, Misi Pak. ini benar dengan pasien Agustin Tias, Bu? Oh, maaf, saya di sini bukan dokter, saya apoteker IAS. Nah, sebelumnya kan ada apoteker yang ini memantau di ruang inap, tapi sedang berhalangan dari apoteker Nashwa. Di sini saya apoteker IAS yang akan menggantikan apoteker Nashwanya. Nah, sesuai regulasi ya Bu, di sini saya akan melakukan pemantauan terapi obat yang diberikan sama pasien yang udah dikasihkan sama suster sebelumnya ya. Nah, jadi ada beberapa obat yang nantinya akan dikasihkan sama pasien supaya keluarga tidak bertanya-tanya gitu kan, obat apa yang diberikan apa saja gitu. Nanti di sini suster juga akan ngasih obatnya dari oralit ya, oralit atau cairan untuk mengembalikan cairan tubuh karena diarenya. Itu nanti kita akan pasang infusnya, udah dipasang dari IGD tadi ya. Ya, udah dipasang infusnya NaCl 0,9% itu digunakan untuk menggantikan cairan tubuhnya untuk pasiennya. Nah, kemudian ada nanti paracetamol juga nanti akan dikasihkan lewat infusnya juga, jadi nggak diminum untuk paracetamolnya. Tapi nanti ada obat yang diminum satu nanti, itu zinc untuk supaya fesesnya itu nggak terlalu cair lagi gitu. Gimana? Paham untuk obatnya nanti? Keluarga pasien juga paham? Jadi kalau yang oralit itu masih diminum ya Dok? Karena masih banyak stoknya di rumah Dok. Oke, kemarin dikasih oralit ya untuk Iya ininya? dikasih Dok. Jadi oralit nggak usah diminum lagi. Nanti kan udah diganti sama cairan infusnya ini, NaCl 0,9% itu udah cukup untuk mengembalikan cairan tubuh dari pasiennya. Jadi yang oralitnya nggak usah diminum lagi. Oke, selain itu juga nanti perlu diperhatikan ya dari keluarga pasien sama pasiennya juga, untuk minum obatnya secara teratur. Nanti susternya akan tiap jam atau tiap ininya memberikan obat itu harus diminum, jangan disimpan obatnya, tetap diminum apa yang dikasihkan sama susternya nanti diminum gitu. Terus kemudian kalau terjadi mual muntah gitu, kalau mualnya atau muntahnya itu kurang dari 30 menit silahkan lapor sama susternya lagi, karena untuk mengambil obatnya lagi harus diminum lagi kalau kurang dari 30 menit gitu. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 30 menit nggak usah diminum lagi gitu, nggak usah panggil susternya.
Terus cukup banyak minumnya juga, untuk selain dari infusnya, minum juga tetap wajib tentunya. Terus ada lagi ini, kalau keluarga nih biasanya besuk itu bawa makan makanan pedas, jangan dimakan dulu dari pasiennya. Tolong diperhatikan dari keluarga pasiennya juga ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari keluarga pasien sama pasiennya juga? Enggak. Oke. Nanti sus tolong juga diinikan, saya bentar mencatat ya. Jadi ada obatnya, ada paracetamol, ada paracetamol. Terus ada ini juga ya, zinc sama infusnya NaCl. Nah, di sini adalah hak pasien ya, Bu. Hak semua pasien itu akan mendapatkan pemantauan terapi obat karena ini adalah sesuai regulasi. Jadi setiap pasien akan mendapatkan pemantauan terapi obat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Terima kasih ya. Nanti saya akan visit lagi ke sini. Suster, tolong juga ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih ya. Saya permisi. Nanti dong. Terus mari, keluarga pasien. Oh ya Bu, nanti kalau butuh sesuatu atau butuh apa-apa, jangan lupa panggil saya saja ya Bu ya. Iya Bu. Ya, semoga lekas sembuh ya Dek. Terima kasih, Bu. Iya, saya pamit ya. Mari. Iya. Permisi Adek. Iya sus, Bagaimana kondisi hari ini? mual muntah saya sudah reda sus, tapi saat buang air besar, saya bercampur dengan darah. Baik, saya catat ya. Jadi, keluhan mual muntahnya sudah berkurang. Iya sus. Tetapi ada darah di bagian BAB-nya ya? Iya, saat BAB. Baik, saya akan bilang sama dokternya ya. Iya. Permisi. Terima kasih sus. Iya. Permisi dok. Iya. Ini dok, pasien belum sembuh sepenuhnya, tapi mual muntahnya sudah membaik. Tapi ada darah di BAB-nya. Saya sarankan ada pemeriksaan lebih lanjut. Oh iya, nanti kita akan lakukan pemeriksaan laboratorium aja ya untuk memastikan kondisi pasiennya. Baik dok. Oke. Terima kasih dok. Iya. Halo, permisi Mbak. Jadi saya tadi ada pasien, ini harus diperiksa leukositnya. Nah, kita harus berbincang dulu mengenai hasil dari leukosit pasien tersebut. Tolong ke ruang saya sekarang ya. Oh iya baik dok, saya segera ke sana. Oke. Halo dokter. Iya. Jadi gimana dokter? Jadi tadi itu kan sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium mengenai leukositnya. Nah, hasil dari leukositnya itu tinggi, jadi kita harus memberikan antibiotik terhadap pasien tersebut. Kira-kira antibiotik apa yang ingin dokter rekomendasikan? Jadi antibiotik yang akan diberikan itu diberikan ciprofloxacin dan juga diberikan paracetamol injeksi sama dengan loperamid untuk mengurangi diarenya. Paracetamolnya injeksi ya dok? Iya. Tetapi pasien apakah masih kekurangan cairan? Apakah masih mual muntah juga? Pasiennya sudah tidak mau muntah lagi. Bagaimana kalau paracetamolnya kita berikan secara oral saja dok? Berhubung dia sudah tidak mual muntah lagi. Iya boleh. Nah, untuk ciprofloxacinnya itu diberikan 2 kali sehari setelah makan. Kalau paracetamolnya itu diberikan 3 kali sehari setelah makan. Untuk loperamidnya diberikan 3 kali sehari juga setelah makan, tetapi pada pemberian awal itu 2 kali tablet sekali minum. Baik. Nanti untuk terapi farmakologinya tolong dihubungin untuk ahli gizinya ya. Oh iya baik dok. Terima kasih ya. Iya dok. Pamit ya dok. Iya. Jadi tadi kan sudah dilakukan mengenai pemeriksaan leukositnya. Jadi leukositnya tadi sudah keluar dan ini ada resep baru untuk ditulis di apotek untuk obat selanjutnya ya. Iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya. Misi Mbak. Iya. Mau nebus obat dari dokternya nih. Oh iya. Bentar ya.
Mbak, Oh iya, ini yang tadi mau diresepkan obatnya. makasih ya Mbak. Mbak, tolong dipanggilkan pasiennya untuk diberikan informasi pelayanan obat. Oh ya. Halo Mbak, Halo, iya Mbak. untuk pasien saya yang terkena infeksi sudah saya berikan antibiotik. Menurut Mbak, gimana ya saran untuk diet dan terapi non farmakologinya? Oh, untuk pasien itu, saran saya diberikan makanan yang tinggi protein Mbak, seperti ayam, ikan, ataupun tahu dan tempe untuk mempercepat penyembuhannya. Kalau mengenai interaksinya terhadap obat gimana ya Mbak? Untuk minum dengan obatnya, saya sarankan untuk minum air putih itu 8 gelas sehari Mbak. Dan juga dapat ditambahkan dengan probiotik seperti yogurt. Untuk buah-buahannya Mbak? Untuk buah-buahannya dapat diberikan yang tinggi vitamin C seperti jeruk untuk menunjang kesembuhan pasien. Terima kasih banyak ya Mbak. Baik Mbak, semoga pasien cepat sembuh ya. Ya Mbak. Si Mbak, keluarga pasien. Oh, keluarga pasien ya Mbak. Sebentar ya Mbak. Ini yang resep tadi ya Mbak. Iya, Mbak. Dengan Mbak siapa ya Mbak? Mbak Tita, Mbak. Oh, Mbak Tita. Tita, keluarga pasien ya Mbak? Iya, Mbak. Untuk pasiennya itu umurnya berapa Mbak? 21 tahun. 21 tahun, tinggi badannya 160. 160, berat badannya Berat badannya 50, Mbak. oh 50. Tidak lagi mengandung ya Mbak? Jenis kelaminnya perempuan. Oke. Untuk mengenai obat Mbak diresepkan oleh dokter tadi itu ada ciprofloxacin 500 mg, ada cloperamide sama ada paracetamol Mbak. Untuk paracetamolnya ini diminum 3 kali sehari setelah makan. Untuk ciprofloxacinnya diberikan 3 kali sehari setelah makan juga. Untuk cloperamide ini 3 kali sehari apabila setelah pup. Untuk pemakaian awal itu diberikan langsung 2 tablet ya Mbak. Untuk selanjutnya, Mbak. Untuk selanjutnya 1 kali aja. Jadi untuk pemakaian awal aja. Nah, menurut ahli gizi tadi ada tambahan untuk konsumsi probiotik Mbak untuk pencernaannya. Tapi probiotik itu tidak boleh dipakai bersamaan antibiotik. Jadi diberikan jeda sekitar 2 jam. Jadi minum antibiotik dulu, diberi jeda baru probiotik. Karena kalau Mbak diberikan secara bersamaan itu dapat mengganggu kerja dari probiotik tersebut. Jadi kan antibiotik itu kerjanya untuk membunuh bakteri Mbak ya, untuk menghempaskan bakteri. Jadi itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi Mbak? Sudah? Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya. Bagaimana terapi obat yang sudah diberikan dari pasien yang sudah hamil? Kalau injek saja agar habisin maksud aku kalau di sini pasien itu perawatnya untuk mempermudah namanya pasien itu perawat yang satu itu untuk pasien ini Iya, Assalamualaikum. Selamat